Selamat malam semuanya. Baik, kami dari kelompok 6, SIP B, ingin mempresentasikan hasil tugas besar praktikum mikropaleontologi dan biostratigrafi dari analisis biostratigrafi kami. Baik, kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama adalah Pradipta Soren Regina dengan akhiran NIM 082. Yang kedua adalah Ronaldo Manurung dengan akhiran 044. Yang ketiga adalah Muhammad Paros Hilal Wibowo dengan akhiran 076. Dan yang keempat adalah Amelia Putri dengan akhiran NIM 02. Outline yaitu latar belakang, tujuan, lokasi penelitian, geologi regional, pembahasan, penutup, dan referensi. Latar belakang. Mikrofosil dapat digunakan untuk analisis biostratigrafi, yaitu analisis yang mengandalkan karakteristik paleontologi untuk menghubungkan proses pengendapan batuan dengan periode waktu tertentu. Analisis biostratigrafi merujuk pada studi tentang komposisi fosil yang ditemukan dalam batu sedimen, di mana fosil-fosil tersebut mencerminkan proses sedimentasi serta mengindikasi umur dan kondisi lingkungan pada saat sedimen tersebut diendapkan, dan penentuan paleobatimetri merupakan salah satu cara dalam penentuan lingkungan purba. Setiap lapisan sedimen dengan umur dan kedalaman masa lampau yang berbeda memiliki komposisi dan kelimpahan fosil yang berbeda pula. Penentuan paleobatimetri merupakan salah satu cara dalam penentuan lingkungan purba yang menggunakan rasio antar pora minifera planktonik dan pentonik untuk mengidentifikasi zona batimetri di masa lalu. Data-data yang diperoleh dari hasil pengamatan diharapkan mampu memberikan informasi mengenai sifat fisik, kandungan fosil, dan pola urutan pengendapan yang akan digunakan untuk membuat tabel distribusi foraminifera dan menyusun kolom stratigrafi. Tujuan yang kami lakukan yang pertama yaitu menganalisis rentang umur dan zona batimetri dari hasil fosil foraminifera yang ditemukan. Yang kedua, menentukan biostratigrafi dan paleobatimetri daerah Sungai Cipamingkis, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dari fosil foraminifera yang diperoleh. Berikut merupakan peta lintasan yang daerah kami tuju, dan kotak yang di kotak merah merupakan area penelitian kami. Oke, selanjutnya yaitu geologi regional. Gambar ini merupakan gambar urutan stratigrafi Cenozoik di Cekungan Bogor dan Cekungan Jawa Barat Utara yang dimodifikasi dari Sujanto dan Sumantri 1977. Daerah penelitian kami merupakan berada di Cekungan Jawa Barat Utara, di mana di Cekungan Jawa Barat Utara ini termasuk dalam formasi Jatiluhur atau Cibulakan. Pada formasi ini berumur Miosen tengah dan litologi dominannya merupakan lempung dan batu gamping. Lalu gambar ini merupakan ilustrasi perkembangan Cekungan Bogor menurut Martojoyo tahun 2003. Jadi perkembangan Cekungan Bogor dimulai pada kala Eosen Tengah hingga Oligosen, berfungsi sebagai cekungan depan busur magmatik. Pada kala Oligomiosen muncul jalur magmatik baru di selatan Pulau Jawa yang menyebabkan penyebaran material vulkanik ke utara sebagai aliran gravitasi, mencapai Jawa Barat pada Miosen awal. Endapan tersebut tersebar sebagai sistem kipas laut dalam yang semakin mudah ke arah utara dari Miosen awal hingga akhir. Lalu berikut merupakan kolom stratigrafi dari hasil kami di lapangan, di mana kami menemukan litologi batu lempung pada stasiun 1 dan stasiun 2, lalu pada stasiun 3 litologinya merupakan gamping.
Pada stasiun 1, 2, dan 3 ditemukan foraminifera yang nanti akan dijelaskan pada tabel distribusi. Kemudian, ini merupakan tabel persebaran dari foraminifera pada daerah penelitian. Yang pertama, foraminifera bentonik. Dari daerah penelitian didapatkan beberapa foraminifera bentonik yang setelah diidentifikasi, didapatkanlah zona batimetrinya, yaitu berada di zona upper batial. Kemudian, selain foraminifera bentonik, didapatkan juga foraminifera planktonik pada daerah penelitian, di mana setelah diidentifikasi, kisaran umur dari foraminifera planktonik ini adalah, zonasi umurnya adalah di Miosen tengah. Dan berikutnya merupakan foraminifera besar. Dari identifikasi yang dilakukan pada daerah penelitian, didapatkan foraminifera besar, di mana zona batimetrinya adalah di antara middle natric hingga ke upper batial, dan kisaran umurnya yaitu di antara Oligosen akhir sampai Miosen tengah. Baik, selanjutnya interpretasi umur dan juga lingkungan pengendapan. Dari tabel PPS yang telah disajikan sebelumnya, bisa dilihat kalau misalnya lokasi pengamatan telah mengalami perubahan fasies. Dari total PPS panjang 9 meter kedalaman, nampak dari kolom dengan kedalaman 9,5 hingga 7 meter, terlihat memiliki litologi batu lempung. Sedang pada kolom dengan kedalaman 6 meter hingga permukaan, memiliki litologi batu gamping. Untuk lingkungan pengendapan sendiri tidak memiliki perubahan, seluruhnya berupa laut dalam. Nah, mengacu pada hasil-hasil yang telah dikemukakan oleh saudara Amel dan juga Dipta tadi, kami mendapati bahwa pada lokasi penelitian terjadi pendangkalan dasar laut. Mendapati akan hal-hal yang telah kami temukan, kami membuat kesimpulan berupa 1. Litologi batuan daerah penelitian STA1 tersusun atas batu pasir sisipan dan batu lempung. Terdapat fosil foraminifera bentonik, Elphidium crypsum, Legena sulcata, Batisifon spp, Amphicorna separaris, Saccharomyces, Rotalia communis dorbini, Discarbis lamarck, Planulina apiculata, Ammonia sp, Ammonia batava, dan Pyrgoceratae pada litologi ini. Sedangkan litologi yang dijumpai pada STA2 adalah batu lempung dan batu lanau, yang di dalamnya terdapat fosil foraminifera pantonik. Fosil-fosil yang dimaksud adalah Globigerina praebuloides, Globorotalia obesa, Kibisidaedes compressius, Globigerina falconensis, Orbulina universa, Globigerina dorbini, dan Globorotalia futumida. Lalu kesimpulan yang kedua, kami dapatkan kelimpahan fosil foraminifera bentonik pada daerah penelitian dengan zona batimetri berupa apel batial dan juga fosil foraminifera yang ditemukan di daerah penelitian umumnya berumur Miosen tengah. Berikut referensi yang kami pakai untuk laporan ini. Dan sekian dari kami, kelompok 6. Terima kasih telah menyimak.